Shalom, saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin memberikan judul renungan, yaitu makna Natal. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lukas 1 ayat 31. Saudaraku sekalian, kali ini Natal, kita ingin merayakan sukacita Natal. Pada saat merayakan Natal terlihat wajah ceria anak-anak saat menari, bernyanyi, dan menerima kado Natal. Semua bergembira atas kelahiran Juru Selamat dunia. Namun, pernahkah kita memahami makna sesungguhnya kelahiran Tuhan Yesus? Apakah Natal sekedar acara bersukaria, makan minum, mengirim ucapan selamat Natal, tukar kado, memakai pakaian dan sepatu baru, dan menyaksikan atraksi di gereja? Ternyata ada makna rohani atas kelahiran Yesus, yaitu makna kasih, pengampunan, kerendahan hati, kesederhanaan, pengorbanan, pendamaian, sukacita dari Tuhan, dan keteladanan. Hanya mereka yang membuka hati bagi suara Tuhan yang mampu merasakan adanya makna itu. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. Inilah makna pengampunan, kasih, dan keselamatan. Akibat Adam jatuh dalam dosa, umat manusia menghadapi kebinasaan kekal. Manusia melanggar perintah Allah dan hidup dalam dosa. Mereka butuh pengampunan Allah. Tanpa pengampunan, mereka tidak akan terbebas dari hukuman kekal. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Karena Allah sangat mengasihi manusia, Dia merancang proyek penyelamatan umat manusia agar terbebas dari hukuman akibat dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 bagian A. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Kelahiran Tuhan Yesus adalah wujud nyata kasih Allah yang membawa pengampunan dan pemberian anugerah keselamatan bagi mereka yang beriman padanya. Kemudian adalah makna pengorbanan dan pendamaian. Yesus hidup berbahagia di sorga, namun Dia rela meninggalkan semua itu dan menyerahkan dirinya menjadi korban di kayu salib demi penebusan dosa manusia dan jalan perdamaian serta pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Kemudian adalah makna kerendahan hati dan kesederhanaan. Yesus adalah Allah yang merendahkan dirinya menjadi manusia. Firman itu adalah Allah, firman itulah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 1c dan 14 bagian A. Orang tua jasmania Yesus bukan orang terpandang, hanya tukang kayu. Dia tidak lahir di hotel mewah, tapi di kandang hewan. Dia hanya dikunjungi para gembala. Itulah makna kesederhanaan. Makna sukacita dalam Tuhan. Berita kesukaan besar telah diwartakan oleh para malaikat atas lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu
kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10-11. Karena itu patutlah kita selalu bersukacita, bukan dengan memuaskan kedagingan kita, tapi hidup dalam sukacita Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4 bagian A. Makna keteladanan. Yesus menjadi teladan sempurna dalam memaknai kelahirannya. Dia tidak menunjuk malaikat atau orang lain, namun dirinya sendirilah yang melakukannya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 15. Renungkanlah makna kelahiran Yesus. Kita tidak dilarang menyaksikan acara Natal spektakuler di gereja. Patutlah kita menghargai usaha dan jerih lelah panitia mencari dana dan menyiapkan acara. Namun renungkan makna kelahiran Yesus. Yesus telah memberi teladan. Apakah kita menolak mengikuti teladannya? Marilah kita, bukan hanya di malam Natal ini saja, namun setiap saat memahami makna sesungguhnya dari kelahiran Yesus dan meneladaninya. Wujudkan semuanya itu dengan memberitakan kabar kesukaan besar itu pada orang lain yang belum mengenal Yesus. Wartakanlah bahwa kelahiran Yesus merupakan anugerah terbesar bagi dunia. Selamat Natal, kiranya berkat Allah melingkupi kita semua. Amin.